Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di majelis ilmu, walaupun kagak pinter-pinter, udah tua, pengen belajar baca Al-Quran, datang diajarin apa yang udah dia ngajarin aja, gede banget gitu. Ini orang kagak pinter-pinter itu, mana udah nyampe tak lupa lagi main, ya sampai diajarin kagak bisa-bisa, apalagi datang ke majelis majelis untuk dengerin doang, majelis kuping dengerin gitu, kelihatannya masuk, ternyata bengong doang, kagak ada yang masuk bisa, tapi dia mau duduk di majelis ilmu, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh orang tersebut. Masya Allah. Makanya Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduknya kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jangan sia-siain. Ini amal paling gede. Ini amal yang paling luar biasa. Kita beramal tanpa memakai ilmu, mardut la tuqbal. Ya, tertolak, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung kita datang ke majelis ilmu. Kita orang bodoh, sholat di rumah kagak diterima sama Allah. Orang bodoh sholatnya di rumah. Laki-laki nggak ya Pak? Ya Pak ya, laki-laki. Satu di antara 10 golongan orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang bodoh sholatnya di rumah. Kalau merasa bodoh sholatnya di masjid, ya. Kalau merasa bodoh sholatnya di masjid, di musola, jamaah, paling nggak berjamaah. Kenapa? Karena mungkin di antara jamaah yang lain itu ada yang pintar. Satu orang khusyuk semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nggak ada satupun yang khusyuk, imamnya juga kagak khusyuk. Sok pertama kagak khusyuk, sok ketiga tidak khusyuk. Tapi karena datang ke masjid, datang ke musola untuk sholat berjamaah, maka dengan jamaah itulah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan satu di antara sekian banyak orang yang menuntut ilmu. Kita berada di bulan Rajab. Saya selalu mengajak, kemarin sudah mengajak di hari Jumat yang lalu, saya mengajak satu, ketika datang di bulan Rajab, ikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Pasti kita jadi orang yang baik. Apa yang pertama? Minta berkah. Datang bulan Rajab, minta berkah. Udah jangan minta yang lain. Karena birullah itu Allah turunkan kebaikan Allah turunkan banyak banget. Jangan minta kaya. Jangan minta yang namanya kaya, karena kekayaan itu akan habis. Ya, jangan minta kuat, karena kekuatan itu juga akan melemah. Tapi minta berkah. Doanya simpel, ingat-ingat doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kasih berkah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Setidaknya di 2 bulan ini minta sama Allah. Kenapa? Karena dekat sekali dengan bulan umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Minta berkah. Orang kalau hidupnya berkah enak. Jangankan yang sehat, sakit dikasih berkah sama Allah tetap bisa sabar. Sakit karena dikasih berkahnya sama Allah tetap husnudon. Oh, udah waktunya saya sakit, nggak bakalan ngeluh. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit maka Allah lah yang nyembuhin, bukan obat yang nyembuhin. Nabiullah Musa alaihi salam pernah suatu ketika sakit gigi. Nabiullah Musa sakit gigi, coba bayangin. Pernah sakit gigi Pak? Sakitnya kayak apa? Udah ampun-ampunan udah. Ya suara kecil jadi gede. Ya apalagi dengar lotak-lotak, udah enak banget itu. Ya pengen yang lempar batu itu. Nabiullah Musa pernah sakit gigi. Ampun-ampunan. Ngadu sama Allah, ya
ya Rabb, apa kata Allah? Lu datang ke suatu padang, di sana ada rumput, lu punya tuh rumput. Nabi Allah Musa dikasih petunjuk sama Allah. Datang gitu. Nabi Musa itu pada itu tempat diambil tuh rumput, dikunyah sama Nabi Musa. Ya, karena awalnya datang kepada Allah, dikasih tunjuk sama Allah tuh rumput, dikunyah, sembuh Pak, sembuh. Ya, senang bersyukur kepada Allah karena sembuhnya sakit ini. Berapa bulan, berapa lamanya datang lagi tuh sakit gigi. Karena tahu obatnya sakit gigi itu rumput, dia datang itu rumput. Kagak ngomong lagi sama Allah, langsung dikunyah tuh rumput, kagak sembuh. Nambah, tang, wah sakit. Ya. Akhirnya apa? Datang kepada Allah, ya Rabb, aku sakit gigi, kenapa sekarang aku makan rumput yang kau tunjukkan tidak sembuh? Waktu pertama engkau datang kepadaku, aku kasih sembuh dengan perantara rumput. Giliran engkau sakit lagi, engkau nggak datang kepadaku, tapi langsung datang kepada perantaranya, aku nggak dikasih sembuh. Apa yang dapat kita kasih ambil pelajaran di sini? Walaupun obat di dunia ini udah ada, jangan lupain Allah. Mau minum, mau makan obat, mau minum obat, dahuluin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah kesembuhan dengan perantara obat ini. Makan. Kenapa lo? Berpala, minum bodek sembuh gak? Emang bodek yang masih sembuh? Yang masih sembuh Allah. Minta sama Allah. Ini jamaah rahimahullah, berkah minta sama Allah. Ya, tapi coba bayangin kalau gak dikasih berkah orang sakit. Oh iya, dimarahin semuanya. Gara-gara ono sih, gua makan dari berkahnya ono jadi sakit perut saya. Kalau belum waktunya sakit mah gak bakalan sakit. Kalau jangankan sakit, mati. Kalau belum waktunya mati gak bakalan mati. Mau bunuh diri, belum waktunya mati, gak bakalan mati. Banyak contohnya. Ya, tapi kalau memang udah waktunya mati, mati. Mau dipukulin kayak apa, mau dibakar kayak apa, kalau belum waktunya mati gak bakalan mati. Tapi kalau udah waktunya mati, nggak usah diapa-apain, dia mati. Makanya dahulukan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta berkah. Bagaimana kalau sehat? Orang kalau berkah nggak bakalan nyanyain tempat, nggak bakalan nyanyain waktu, nggak bakalan nyanyain umur, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan sama Rasulullah dalam peristiwa Isra. Rasulullah diperlihatkan sama Allah segerombolan manusia yang lagi mukulin kepalanya sendiri, Pak, sampai hancur. Rasulullah nggak kuat, bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, mana haula ya Jibril? Siapa mereka, wahai malaikat Jibril? Orang yang mukulin kepalanya sendiri, pakai palu nerakanya Allah yang sekali pukul hancur, otak berantakan, nangis, kembali lagi nangis, ngerasain sakit yang luar biasa. Apa jawab malaikat Jibril? Itulah tafsir daripada umat, gambaran umatmu ya Rasulullah, yang ketika di dunia dikasih nasihat untuk berbuat baik dia mau, ditunjukkan ke tempat yang baik dia mau, dikasih nasihat sama orang yang lebih tahu dia mau. Bodoh amat, ngapain ngurusin gua? Orang gua mau senang-senang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah diisra dan mi'rajkan oleh Allah. Satu di antaranya linuriyahu min ayati, diperlihatkan sebagian daripada kekuasaan Allah, apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Rasulullah belum hijrah sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu loh Thayyibah, itu loh yang namanya Madinah, yang nanti kamu Rasul bakal yang namanya hijrah. Belum hijrah udah dikasih tahu. Begitu pula keadaan umatnya nanti di
Kalau dalam urusan waktu, maaf ya, saya dari dulu kok sempat bertanya-tanya ketika saya sekolah madrasah, itu pulang pasti ditutup dengan surat Al-Asr. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya nggak tahu ya Pak, ternyata itu nasihat biar ingat ya. 6 tahun saya sekolah madrasah itu selalu seperti itu. Ibtidaiyah 3 tahun, Mustok 3 tahun, Aliyah 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun guys. Itu habis sekolah madrasah pasti tutupnya adalah surat Wal 'Ashr. Begitu tambah gede, pesantren pindah lagi, itu baru ingat, oh ternyata ini pengingat buat kita. Wal 'ashri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang nyata. Siapa? Orang yang tidak bisa mempergunakan waktu, orang yang tidak bisa mempergunakan yang dikasih sama Allah untuk ibadah kepada Allah. Seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Enggak ingat kalau kita bakal mati seenaknya, ngerjain perkara yang fajir, yang dilarang sama Allah, lewat ucapan mungkin, lewat perbuatan mungkin, ya enak baik, ya telanjang di mana-mana, bajunya dibuka di mana-mana, kita disorting Pak, disorting sama Allah, disorting sama malaikat. Nanti apa yang kita lakukan akan diperlihatkan sama Allah. Jangankan ketika kita membuka aurat, jangankan ketika kita berzina, maaf, rumah yang kita punya nanti bakal kita bikin nangis di hadapan Allah. Harta yang kita punya bukan kita bikin bahagia ketika diperlihatkan sama Allah. Anak-anak, istri bukan menjadikan kita bahagia nanti ketika diperlihatkan sama Allah. Karena semuanya adalah fitnah. Yang bisa bikin kita bahagia cuma satu, yaitu ketika kita kelihatan sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat. Ini oleh-oleh terbesar, oleh-oleh termulia, oleh-oleh terluar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus dilakukan oleh beliau dan umatnya. Karena sholat ini yang membuat manusia baik, yang membuat manusia bahagia, yang membuat manusia beruntung. Dalam urusan apa? Dunia. Dalam urusan apa? Nanti ketika sakarat. Dalam urusan apa? Nanti ketika ada di alam barzakh. Dalam urusan apa? Nanti ketika di hari kiamat. Sholat yang bikin kita baik. Hidup kita bangsa di dunia, mungkin kita dalam urusan sholat kita mungkin masih bangsa. Yang sholatnya masih suka ngulur-ngulur waktu, maaf, bersiaplah diulur-ulur ketika kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti utang gak dapat, mungkin kita urusan sama Allah juga kita diulur-ulur. Pekerjaan gak dapat, mungkin pekerjaan kita dengan Allah nggak cepat-cepat kita kerjain. Apalagi sampai ninggalin. Allah ninggalin kita. Allah ninggalin kita. Bahkan nanti banyak orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu udah lama, udah sakit luar biasa, datang makhluk Allah yang begitu mulia mendatangi, ayo sekarang udah waktunya masuk dalam surga. Lu emang siapa? Gua sholat dulu. Kenapa baru sekarang lu ngasih selamat sama saya? Lah lu juga sholatnya mundur-mundur, lu juga sholatnya ditunda-tunda. Pertolongan sholat datangnya entar. Kalau memang kita juga entar ketika terjadi yang namanya sholat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minta berkah. Ketika sehat dikasih berkah sama Allah, gak bakalan nyanyain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Illa alladziina aamanu, yang gak rugi siapa? Mereka orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang mau sholat. Siapa yang beriman? Yang mau sholawat. Siapa yang beriman? Mereka yang mau sedekah. Siapa
bukan. Siapa yang beriman mau berangkat umroh, siapa yang beriman mau kurban, siapa yang beriman mau haji, siapa yang beriman mau berbuat baik kepada manusia yang lain. Itu yang gak bakal rugi, gak bakal rugi. Dunianya gak bakal rugi, gak bakal rugi. Dijanjiin sama Allah. Orang yang sholat dijaga sholatnya, ibu-ibu sholat walaupun di rumah tepat waktu, pahalanya sama seperti bapak-bapak yang sholat berjamaah. Yang mundur-mundur ya Ustaz, yang mundur sama. Susah juga begitu. Ibu-ibu afdol sholat di rumah, tapi nggak ada yang dilarang sholat di masjid. Nggak ada larangan perempuan sholat di masjid, nggak ada. Ya, 10 tahun 8 bulan saya pesantren belum nemuin satupun hadis yang melarang perempuan sholat di masjid. Silakan perempuan sholat di masjid selagi tidak membawa fitnah. Ini kadang ke masjid ya perempuan cakepnya luar biasa. Ya, ke masjid perempuan pakai minyak wanginya sampai orang geleng-geleng kepala. Ini gua tahu nih pasti cakep banget nih perempuan ini. Itu tengok nenek-nenek, waduh. Ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilu sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa mempergunakan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Amal soleh bukan cuma bantu orang yang susah. Amal soleh bukan cuma yang namanya datangin orang yang sakit. Amal soleh bukan cuma yang namanya nyantunin anak yatim piatu. Bukan cuma itu, walaupun itu juga amal soleh. Nyenengin hati orang, Pak, itu amal soleh. Ada tahlilan datang, itu amal soleh, Pak. Idkhalus surur, nyenangin hati sesama muslim dengan kebaikan, itu amal soleh. Ya, jangan sampai kita kerjain amal yang syar, amal yang jelek. Nyakitin hati sesama itu jauh dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Apa itu lewat ucapan, apa itu lewat perbuatan, apa itu maling, apa itu judi, jalan kaki, ya, zina dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tersenyum loh Pak, nyenengin hati, senyum ketemu orang. Itu amal soleh. Tabassumu liwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala laka bagimu shadaqah, sebagai sedekah paling ringan, sedekah paling gampang, senyum. Jangan cemberut baik. Wajhul abis, muka yang cemberut. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan bahwa muka yang cemberut itu ciri penghuni nerakanya Allah. Orang yang suka senyum itu mempunyai ciri penghuni surga. Apalagi yang bikin tersenyum, masya Allah. Yang penting jangan sampai bikin tersenyumnya orang, tapi dengan cara membuat mukanya Allah datang. Atau diantaranya ngomong jorok, orang pada tertawa, orang pada senyum. Itu bikin mukanya Allah. Ya, ngomong bohong supaya orang tertawa. Apa namanya itu? Atau buka aib orang lain supaya orang tertawa. Betul, stand up komedi apa gitu. Itu jangan dianggap itu Allah ridho. Ya, ini kadang manggil penceramah juga supaya diketawain. Akhirnya nyari penceramah yang ngomongnya agak-agak nyenggol-nyenggol ke sono-sono. Akhirnya diketawain sama orang, lucu bener. Iya. Tapi ngomongnya itu majlis tidak membawa kebaikan, tapi itu majlis meninggalkan bau yang teramat sangat busuk. Ini jamaah rahimahumullah wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang mengajak dalam kebaikan
Ayo, nggak bakalan rugi Pak. Ya mungkin Bapak, saya bukan berustaz, saya kan bukan kiai, nggak mungkin saya ceramah di hadapan orang. Setidaknya ingetin. Apa itu dengan gambar boleh, apa itu dengan tulisan boleh. Awali dari rumah sendiri. Ya, yang masih punya anak masih buka aurat, padahal dia sudah akil balik, itu dosanya orang tua tetap ke bawah. Ya, dalam perjalanan Isra juga Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segerombolan perempuan yang lagi makanin dagingnya sendiri. Badannya dimakanin, tak digigitin. Ya, ditarik ininya digigit, ketemu kena pegang ini digigit. Nangis, tapi tetap digigitin. Rasulullah bertanya, "Man haula ya Ibrahim?" Wahai malaikat Jibril, siapa mereka orang-orang? Itulah jawaban daripada umatmu ya Rasulullah, yang masih suka ngumbar aurat, membuka auratnya di hadapan atau di depan laki-laki lain untuk perempuan. Yang laki-laki sama, yang masih buka aurat. Makanya satu di antara persyaratan menjadi imam itu nggak boleh wajib. Satu di antaranya nggak boleh buka aurat. Ya. Bapak-bapak yang masih suka pakai celana pendek, jangan harap sholatnya itu jadi sempurna. Sahnya sah, tapi untuk kesempurnaan jadi imam berat. Ini satu di antara untuk orang yang mau, orang yang menjadi imam, nggak boleh wajib. Satu di antaranya auratnya betul-betul. Ya, auratnya laki-laki baik as-surah warubah, antara pusar sampai lutut, jangan sampai kelihatan. Oh, saya suka main bola Ustaz, pakai training, bukan kita larang. Enggak, boleh. Hidup di dunia ini cuma nunggu Pak, cuma nunggu. Orang nunggu enak nggak? Gak ada yang enak Pak. Nah, sampai mau ke kota umpamanya, jadwal kereta jam 7, sampai datang jam 7 apa setengah 7? Setengah 7 itu ada waktu jeda berapa menit? 30 menit. Sampai bengong kira-kira lama enggak? Tapi kalau dikasih HP kira-kira cepet enggak? Kasih makanan di sampingnya cepet enggak? Di sampingnya kasih perempuan yang cakep enak enggak? Lah enak itu dunia. Kita hidup di dunia ini timbang nunggu apa? Ya nunggu waktu sholat, nunggu waktu yang namanya makan, nunggu yang namanya ngaji, nunggu yang namanya mati. Makanya dikasih hiburan sama Allah. Ya, kasih hiburan anak, kasih hiburan istri, kasih hiburan motor, kasih hiburan mobil. Tapi jangan sampai hiburan itu membuat kita lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu, kalau kita luasin lagi, pekerjaanmu, mainanmu, membuat engkau lupa dalam mengingat Allah. Oh ya, bentar lagi sholat, siap-siap. Oh ya, bentar lagi pengajian, siap-siap. Oh ya, bentar lagi mau silaturahim, siap-siap. Terutama yang wajib enggak boleh enggak adalah sholat, terutama sholat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian lupa kepada Allah, lupa kepada perintah Allah, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu digolongkan orang yang merugi. Kenapa? Karena Allah enggak butuh sholat kita, Allah enggak butuh zakat kita, Allah enggak butuh harta kita, Allah enggak butuh zikir kita, enggak butuh, Allah enggak butuh. Di dalam hadis qudsi diterangkan, seandainya seluruh manusia ini beribadah kepada Allah, semuanya sujud, enggak ada orang non-Islam, semuanya orang Islam, patuh semua kepada Allah, Allah enggak bakalan
bertambah kemuliaannya. Enggak apa-apa. Allah udah mulia. Begitu pula seandainya seluruh manusia yang di dunia ini semuanya bermaksiat, semuanya kafir, enggak ada satupun yang sholat, enggak ada pun satupun yang sujud kepada Allah, Allah enggak bakalan berkurang kemuliaannya. Enggak ada bakalan. Sholat kita untuk kita, puasa kita untuk kita, sedekah kita untuk kita, silaturahim kita untuk kita. Sampai mau silaturahim nyambung kepada orang yang nggak suka sama kita, kita datangin, kita minta maaf, akhirnya baik lagi. Ya keuntungannya buat kita apa itu? Panjang umur. Apa itu? Rizkinya berkah. Kita sedekah, keuntungannya buat siapa? Lah buat kita, Pak. Ya, tutawil umur, panjangin umur. Yang punya penyakit sedekahin, sembuh. Untungnya buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Lidaf'il bala, untuk tolak bala. Makanya kita beruntung hidup di Indonesia ini. Maaf, ya apalagi di Cikarang. Ya kita beruntung kenapa? Setiap tikungan ada yang minta sedekah, walaupun modalnya duit doang. Niatin sedekah, Pak. Jangan gopean. Pertimbangan amat. Kasih 2.000 lah paling kecil. Anak kita kasih gope aja dilemparin. Ya, anak kita dikasih gope mau? Wah, nggak mau. 2.000 goceng paling nggak ya? Ya, lu mau dikasih gope lo? Lah, kagak mau tuh mau jadi kagak mau itu. Giliran kita pakai mobil Pajero, pakai mobil Innova, lah gope keluar. Padahal ketika kita berniat bersedekah kepada orang tersebut, maka ada jaminan dari Allah lewat lisan suci baginda Rasulullah dalam sabdanya. 1, panjang umur. 2, terhindar daripada bala. 3, bakal Allah ganti. 10 kali lipat diganti sama Allah. Lah keluarnya gope, lah goceng. Bener gak? Coba kalau kasih 2.000 kali 10, lah 20.000. Ya, kalau kita kasih 10.000, lah 100.000. Maaf Pak, saya bukan ini. Saya itu pakai nozomi roda 3 doang. Itu jauh sebelum nyampe ke jalan. Itu orang itu maaf yang dikatain Pak Oga, itu udah jatuh duluan. Kenapa? Tahu kalau saya keluarnya 20.000. Tahu kalau saya paling kecil itu goceng, paling kecil saya goceng. Ya, saya niatin sedekah untuk diri saya. Orang tua niatin karena untuk orang tua. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita buat kita. Ibadah kita buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan sia-siain. Ya, jangan sia-siain kita hidup di dunia ini, kecuali kita jadikan dunia ini adalah ladang untuk akhirat, mazra'atil akhirah. Untuk ladang akhirat kita tanam kebaikan dengan sholat, kita tanam kebaikan dengan sedekah, kita tanam kebaikan dengan puasa, kita tanam kebaikan dengan yang namanya birrul walidain, membaikin kedua orang tua. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika pernah dibuka hijabnya oleh Allah untuk membuka kubur. Ternyata dilihat oleh baginda Rasulullah ada malaikat yang lagi memulih, tiba-tiba berhenti. Malaikat ini ditanya oleh orang yang mati tersebut, malaikat kenapa berhenti? Dengerin, anakmu memintakan ampun atas dosa, anakmu memintakan rahmat kepada Allah untuk dirimu. Allahumma ghafirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma
didik anak sebaik-baiknya. Didik anak sebaik-baiknya. Kuncinya kita kudu baik sama orang tua kita. Dengerin ucapannya. Mungkin besok kita nggak bisa dengerin ucapannya lagi. Ikuti perintahnya. Mungkin besok orang tua kita nggak merintah kita lagi. Kenapa? Karena mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak, lihatlah orang tua ketika orang tua kita tidur. Bayangkan kalau dia itu sudah tidak bisa berada di samping kita, niscaya kita akan sayang dengan orang tua kita. Begitu pula dengan anak kita. Ketika anak kita tidur, lihatin dengan sebaik-baiknya. Taruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa ngedoain kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, pergunakan apa yang Allah kasih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, umur kita. Dua, kekuatan yang Allah titipkan kepada kita. Ketiga, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Keempat, waktu senggang yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالحكمة وجملنا بالعافية. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالحكمة وجملنا بالعافية. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالحكمة وجملنا بالعافية. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرق من بعد تفرق معصوما، ولا تجعل فينا ولا تجعل محروما. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا جاهلا الا علمنا، ولا مرضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه نحوت والاخره الا قضيت واستغفر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب يا الله انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبارك رمضان، واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير عبده وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sekolah kita jadikan dengan kita, jadikan amalan kita, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi itu bulan yang insya Allah.